Mereka ingin segera duduk di kursi presiden, meski mereka ini tidak sadar diri. Atau mereka ini bencinya sudah mencapai atap langit, sehingga mereka berharap bahwa 2024 segera tiba. Atau berhayal ada demo besar yang bisa menumbangkan Presiden Jokowi. Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Presiden Jokowi sudah tegas soal penundaan pemilu, dan yang masih ribut soal bagaimana keputusan Jokowi tentang penundaan pemilu, silakan diperiksa ke psikolog. Presiden Jokowi pada akhirnya memberikan sebuah statement terkait dengan perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu yang selama ini diributkan oleh para kadrun-kadrun yang tidak jelas, diributkan oleh para oposisi. Inilah endingnya dari kisruh sehubungan dengan polemik tersebut. Kecuali ada pihak lain yang mau memanaskan kembali isu ini. Nah, pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada hari Selasa kemarin, Jokowi dengan tegas sudah menyampaikan beberapa hal yang penting. Jokowi dengan tegas meminta para menteri kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi menyuarakan isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden Jokowi menginginkan situasi global yang sedang sangat sulit itu dijelaskan kepada masyarakat dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi. Jadi Jokowi bilang begini, Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Rasanya ini tidak perlu lagi dijelaskan dengan detail lagi. Pesan Presiden Jokowi ini sudah sangat jelas. Jangan ada lagi bicara soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Dari pihak Jokowi sendiri sudah jelas ya, kalau masih ada yang menggoreng isu-isu ini, itu adalah para oplosan-oplosan yang tidak punya pekerjaan. Kerjanya hanya untuk mempelintir suatu pernyataan atau suatu perkataan. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Jokowi ini bukan baru sekarang. Dari dulu juga Jokowi sudah menolak perpanjangan masa jabatan dan memilih taat kepada konstitusi. Hanya saja kita tahu beberapa menterinya yang suka berulah dan melangkahi apa kemauan dari Jokowi. Kita maklum sajalah, karena beberapa menterinya jelas kebelet jadi presiden. Jadi banyak yang bikin manuver yang aneh-aneh dan bergerak sendiri. Apa yang dilakukan menterinya ini, itu berimbas pada Presiden Jokowi sendiri. Memang, pembicaraan soal perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu tidaklah dilarang oleh siapapun. Tapi kita tahu oposisi kan, dan kelompok sakit hati mengaitkan ini dengan keinginan Jokowi sendiri.
namanya juga oposisi, pasti akan mencari celah untuk menyerang selagi bisa. Jadi dengan pernyataan dari Jokowi, mereka tidak usah merepet dan rewel lagi. Kalau masih rewel, memang ada maksud jahat mereka untuk terus mengganggu iklim politik di Indonesia. Jelas, Jokowi sudah menolak. Dan kalau masih ada yang ribut, maka kejiwaan mereka harus diperiksa. Kalau saya boleh kutip perkataannya Opa Amin Rais, mereka yang perlu konsultasi ke psikolog atau periksa otak mereka, siapa tahu ada sedikit koslet atau posisinya miring sekian derajat atau bobotnya berkurang sekian gram. Pandemi sudah semakin mendekati akhir. Masyarakat pun sudah diperbolehkan mudik. Tidak ada lagi penyekatan dan disuruh putar balik. Kita mau menikmati hidup normal ini selagi tidak ada varian baru yang lebih ganas. Mungkin kalau ada varian baru ya namanya Omikron atau oplosan drone. Biarkan negara ini pulih dan bangkit dari pandemi, meski masih ada masalah isu global akibat konflik di Rusia dan Ukraina. Kalau masih ada kelompok yang ingin bikin gaduh, rasanya memang tidak ada otaknya. Kalau saya boleh berbicara kasar, otaknya mungkin sudah dipindahkan ke dengkul atau ke tempat lain mungkin. Kita tunggu saja siapa dan kelompok mana yang kembali ribut soal penundaan pemilu. Maka mereka inilah piang gaduh negara ini. Mereka mungkin berharap Jokowi diam sehingga isu ini bisa terus digoreng dan masyarakat bisa diprovokasi untuk melawan pemerintah. Apalagi oknum-oknum mahasiswa yang tidak tahu diri, yang sempat mendemo pemerintah dan memberi ultimatum. Mereka tidak perlu takut dengan Jokowi. Jokowi itu tidak gila kekuasaan. Jokowi itu sudah komitmen akan tetap sampai 2024. Bagi yang sudah kebelet mau jadi presiden, tahun 2024 Anda tetap punya peluang. Tidak usah merengek lagi. Karena Jokowi tidak akan jadi presiden lagi di tahun 2024. Tidak perlu lagi tiap malam minum obat cacing karena tidak bisa tidur. Karena penasaran dengan manuver politik dari Jokowi. Tidak perlu lagi berpikir mau meminta pasukan sampah untuk berdemo dengan imbalan nasi bungkus. Tidak perlu lagi play victim, lalu Anda bikin gaduh. Silakan Anda cari perhatian dan tebar pesona dengan wajah santun penuh kemunafikan. Saya tahu Anda selama ini kepanasan dengan wacana penundaan pemilu, makanya Anda ingin pemilu ini segera dilaksanakan. Mereka ingin segera duduk di kursi presiden, meski mereka ini tidak sadar diri. Atau mereka ini bencinya sudah mencapai atap langit. Sehingga mereka berharap bahwa 2024 segera tiba. Atau berhayal ada demo besar yang bisa menumbangkan Presiden Jokowi. Misalnya itu si Helmi Felis dan Niko Silalahi itu. Dua orang ini adalah contoh orang-orang yang menghayal terlalu tinggi